Nah, terus kemudian saya juga melihat lagi nih ya. Sekarang ini bermunculan ya fenomena yang menurut saya ini juga aneh ya. Misalnya, oh Pak Jokowi nggak ada skripsinya, Pak Jokowi nggak ada pernah kuliah dan lain sebagainya. Parameternya di mana? Ya, saya udah lihat juga video-video pendek yang diselenggarakan oleh teman-teman kuliahnya itu. Ya, dari tingkat pertama, waktu dia masuk dan lain sebagainya, itu sudah dinyatakan Pak Jokowi teman saya, satu angkatan dengan saya. Terus dicari lagi, ya, di mana itu kuliah kerja nyatanya, ya. Kan konyol jadinya menurut saya dalam persoalan ini. Terus mau sampai kapan ini bisa selesai? Karena saya udah bilang, UGM itu universitas negeri yang sangat bonafit, yang sangat dihormati. Nggak mungkin melakukan hal-hal yang seperti receh-receh kayak begini, itu nggak mungkin. Gitu ya. Karena kita juga jangan lihat sekarangnya, lihat ya mungkin 15 tahun yang lalu. Ya, pada waktu Pak Jokowi itu mencalonkan diri wali kota. Ya. Pak Jokowi belum kan siapa-siapa, dia tukang kayu kok di dalam persoalan ini. Kenapa nggak pada saat itu aja, gitu loh? Kok sekarang gonjang-ganjingnya baru terjadi? Ini kan ada apa? Makanya menurut saya ini ada skenario politik besar yang tujuannya memang mau menjatuhkan Pak Jokowi dalam konteks entah apa ya. Saya juga nggak tahu apakah ini dikaitkan dengan Gibran ya, apakah dikaitkan nanti kebangkitan yang akan datang ya. Karena kan kemungkinan itu selalu terjadi kan, gitu loh. Ini akan menjadi saingan saya. Itu kan nggak fair dong, gitu caranya. Dan ya. Itu Pak, kalau cara orang mau membesarkan partai dengan cara begini, ini kan namanya jahat, ya. Nggak sportif dong, ya. Kalau sportif, ya tunjukin dong. Saya partai besar, saya dicintai rakyat, kerja dong untuk kepentingan rakyat. Seperti itu dong harusnya, gitu. Dan itu Pak, kalau kita bandingkan ya dengan respon Pak Prabowo yang tadi yang saya sebut di awal obrolan itu, kan Pak Prabowo kan responnya, padahal Pak Prabowo ini kan justru pesaing lawan politiknya Pak Jokowi sekian tahun kan, yang paling keras, yang berkepentingan untuk misalnya gencar nyerang Jokowi soal ijazah, kalau memang ijazahnya palsu, itu kan timnya Prabowo dari zaman dulu kan, harusnya betul. Tapi kan malah nggak ada itu kan. Nah, malah Pak Prabowo mengapresiasi legasi dan prestasi Pak Jokowi ya. Kemudian yang setelah itu dia bilang, kok orang ini malah diserang dengan tuduhan ijazah palsu. Nanti bisa merembet ke saya nih, gitu. Gimana menurut Pak Zuhaidin? Jadi, kalau pemikiran dari Pak Prabowo, itu kan sangat rasional. Dia melihat selama 5 tahun dia bersama-sama dengan Pak Jokowi, memang dia tahu apa yang dikerjakan Pak Jokowi itu. Ya, kan tujuannya nggak pernah negatif kok. Ya, orang menuduh Pak Jokowi korupsi dan lain sebagainya. Menurut saya sederhana. Kalau dia memang mau melakukan untuk memperkaya diri sendiri, ya ngapain itu? Tambang-tambang atau katakanlah ladang-ladang minyak yang dikuasai asing diambil sama kita. Freeport ya itu diambil sama Pak Jokowi. Ributnya juga gencarnya juga luar biasa gitu ya. Kalau dia mau melakukan hal-hal yang konyol, ngapain ya? Dia pertahankan itu Freeport kita menjadi saham mayoritas 51%. Nggak tahu sekarang sampai berapa ya. Kita kan tahu di situ. Berarti kan ada devisa yang masuk dari sana. Kepentingannya apa? Untuk negara. Itu salah satunya. Belum lagi